kemudian diarahkan ke tenaga kesehatan untuk melakukan screening calon pengantin. Jadi hari ini Ibu dan Bapak mau melakukan screening kesehatan untuk calon pengantin ya. Baik, sebelumnya Ibu siapa? Ibu Vika dan Bapak Farul. Baik, Ibu Vika dan Bapak Farul, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Devi. Saya hari ini bertugas pada ruangan ini dan akan membantu screening pranikah Bapak dan Ibu. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dan memberikan konseling tentang pranikah sebelum Bapak Ibu memasuki tahap pemeriksaan kesehatan. Baik, screening pranikah ini bertujuan agar Ibu dan Bapak mengetahui persiapan dan juga apa saja hal-hal yang akan terjadi setelah pernikahan, khususnya tentang reproduksi dan juga seksual. Kemudian hak reproduksi dan seksual yang Bapak dan Ibu perlu ketahui adalah Bapak dan Ibu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan untuk memiliki anak, berapa jumlah anak dan bagaimana dan berapa lama jaraknya. Kemudian Ibu dan Bapak juga berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang akan digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian Ibu dan Bapak juga berhak mendapatkan informasi yang mudah, lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual atau IMS dan infeksi saluran reproduksi atau ISR, serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual baik bagi Bapak dan juga baik bagi Ibu. Kemudian ibu mendapat informasi pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Kemudian pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat. Kemudian hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur paksaan dan ancaman kekerasan. Kemudian apa saja persiapan pernikahan? Persiapan pernikahan itu ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu pemeriksaan status kesehatan, tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan lain sebagainya yang akan Ibu dan Bapak lalui setelah konseling ini. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin yaitu HB, trombosit dan leukosit. Fungsinya pemeriksaan HB, trombosit dan leukosit ini agar Ibu tahu bahwa apakah ada anemia atau tidak. Kalau ada, akan dilakukan pencegahan atau penanganan lebih awal dengan pemberian tablet Fe ataupun juga asam folat. Kemudian pemeriksaan darah yang akan dianjurkan yaitu pemeriksaan golongan darah apabila sewaktu-waktu kedepannya ibu hamil dan melahirkan dan butuh stok darah atau butuh darah akan cepat ditangani karena ibu sudah mengetahui. Jadi penting untuk diketahui golongan darah ibu mulai dari sekarang. Kemudian gula darah sewaktu atau GDS, penting sekali untuk mengetahui apakah bapak atau ibu memiliki riwayat diabetes untuk pencegahan kedepannya. Kemudian thalassemia, hepatitis B dan C serta TORCH. Ini pemeriksaan tentang penyakit-penyakit yang ibu atau bapak mungkin bawa yang sangat berperan atau sangat berpengaruh terhadap keturunannya kelak. Kemudian persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi klinis dan anemia gizi besi serta defensi asam folat. Ini tadi pentingnya ibu untuk memeriksakan HB. Apabila terdapat anemia akan dilakukan persiapan gizi, perbaikan gizi dengan cara pemberian tablet Fe dan juga pemberian asam folat. Kemudian status imunisasi TT atau tetanus toxoid. Pencegahan dan pelindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti 2 kali dalam sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, kemudian berbahan non sintetik.
Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan keringkan menggunakan handuk atau tisu. Pakai handuk yang bersih dan tidak lembab. Kemudian khusus untuk perempuan tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina. Jangan memakai pembalut tipis terlalu lama. Kemudian organ reproduksi perempuan. Seperti yang terlihat di sini, organ reproduksi perempuan. Di sini ada ovarium atau dinding telur. Dinding telur ini yang menghasilkan sel telur setiap bulannya, bergantian setiap bulannya. Kemudian sel telur yang dihasilkan ini yang apabila dibuahi dengan sperma akan membentuk janin. Apabila tidak dibuahi, sel telur ini akan gugur bersamaan dengan menstruasi. Kemudian ada saluran telur. Saluran telur ini tempat lewatnya sel telur. Kemudian ada rahim. Rahim ini disinilah tumbuh bayi atau janin. Kemudian untuk organ reproduksi laki-laki, testis atau buah sakar, disinilah tempatnya diproduksi sperma. Kenapa dia ada dua dan di luar? Karena sperma ini bisa dihasilkan apabila suhunya berada di suhu yang tepat. Makanya dia ada tempat tersendiri. Kemudian kita masuk ke kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Kemudian metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Sebelum itu saya ingin tanya, ibu dan bapak mau setelah ini mau langsung memiliki anak atau mau menunda terlebih dahulu? Menunda, Bu. Oke. Jadi jika pasangan suami istri ingin menunda kehamilan, ada beberapa metode alat kontrasepsi. Yang pertama, yang metode modern atau jangka pendek, bisa menggunakan pilnya bisa pil kombinasi, kemudian suntik. Suntik itu ada dua, ada suntik progestin dan suntik kombinasi, dan juga kondom. Itu metode atau alat kontrasepsi jangka pendek. Kemudian jika ibu dan bapak ingin menunda dalam jangka panjang, bisa menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD, atau alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Nah, jadi itu dalam jangka waktu panjang, 3 tahun ke atas begitu. Kemudian kalau ibu dan bapak tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi atau ingin menggunakan alat kontrasepsi alami, dapat menggunakan metode amonare laktasi atau MAL, pantang berkala atau sistem kalender, quits interruptus atau sagama terputus, pengukuran suhu basal, dan penilaian lendir vagina. Hidup seksual suami dan istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor psikis dan fisik. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Kemudian faktor fisik diantaranya ada tidaknya penyakit, pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain adalah ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Kemudian gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami ataupun istri. Komunikasi apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Kemudian cara mencegah gangguan seksual. Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Kemudian bersikap dan berbicaralah secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Kemudian jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misal tidak merokok, kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Kemudian jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isinya dan indikasinya. Kemudian jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Kemudian jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Baik, Ibu, itu tadi konseling singkat tentang pranikah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Jadi setelah ini ibu dan bapak akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti pemeriksaan darah, kanan, dan lain sebagainya ya, untuk memastikan apakah dan bapak siap secara kesehatan.